Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali pagi hari ini saya Caca Frederika bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustazah Liza, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Maulana. Nah pagi hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena Ustadz ada yang bilang dalam hidup ini ada yang datang dan pergi. Begitu juga pertemanan. Semakin kita dewasa, circle pertemanan kita tuh semakin dekat, semakin kecil, semakin orangnya tuh itu-itu aja. Beda sama dulu zaman kita SMP, SMA, temannya banyak banget. Sekarang makin kecil, makin kita saring. Tapi permasalahannya seperti apakah dalam Islam itu kita harus bisa menyaring teman? Karena justru orang yang paling dekat, yang paling kita percaya kadang paling bikin kita sakit hati dan paling bikin kita mengecewakan. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah teman makan teman. Nah pertama nih Ustadz Maulana. Ya. Berbicara tentang teman makan teman udah diheboh di Instagram kita di Islam itu indah itu. Karena sebenarnya benar gak sih dalam pandangan Islam teman itu mencerminkan diri kita? Mohon tausiahnya. Makasih banyak izin Ustazah Liza. Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah di Yaumul Bid hari ini tepatnya 14 Muharram 1443 Hijriah. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan yang luar biasa. Masya Allah kalau berbicara masalah teman tadi Ibu Caca sudah membahas tentang luar biasanya teman itu betul itu makin mengecil dan mengecil dan mengecil. Sebenarnya tergantung dari diri kita yang namanya teman itu bagaimana kita bisa menjadi soleh. Soleh itu buat diri kita, soleh itu buat sesama, bagaimana teman itu bisa jadi makanan. Kok makanan? Karena kita butuh. Bisa jadi obat karena menyembuhkan, bisa jadi maaf penyakit karena bisa dan sebagainya. Tergantung bagaimana kita menyikapi teman itu. Makanya ada sahabat, ada teman dekat dan sebagainya. Dan dalam hal ini, dalam satu hadis disebutkan seorang yang duduk berteman dengan orang saleh adalah orang yang bisa jadi jelek bagikan orang yang gimana ya? Berteman dengan penjual minyak wangi. Saya pinjam kata-kata ini karena kita ambil dari rujukan dari hadis bahwa ada juga yang bagaikan pandai besi. Bagaimana dia berteman dengan orang yang kalau pemilik minyak wangi mana? Kita minimal dapat aromnya. Kecipratan aromnya, wanginya. Tapi kalau maaf saya pinjam kata-kata ini, ada orang yang berteman dengan pandai besi, minimal engkau mendapatkan bau asapnya dan sebagainya. Ini perumpamaan bagaimana kita menjadikan teman itu tergantung dari diri kita. Orang akan bisa jadi baik tergantung bagaimana dia menyikapi teman itu. Apakah memfungsikan teman itu sebagai apa? Sebagai makanan. Kok makanan? Karena dia butuh dengan teman. Dia butuh dengan teman. Nah, kalau kita baik insya Allah teman-teman pun akan jadi baik pada diri kita. Makanya saya sudah berkata kita itu butuh tetangga, butuh sahabat, butuh teman. Semakin banyak teman enak itu. Makanya terjalinlah silaturahmi, terjadilah persahabatan. Mungkin kita ada kekurangan dengan adanya teman bisa mengingatkan kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa tapi ada teman yang mendukung kita. Rasulullah SAW memiliki 4 sahabat yang luar biasa. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. 4 sahabat ini menggambarkan yang luar biasa karakter 4 manusia yang menjadikan ada yang arif bijaksana, ada yang tegas, ada yang dermawan, ada yang ibaratnya kayak artis gitu ya, favorit banget. Jadi macam-macam. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi teman itu. Kalau Caca kan ada teman yang 9 orang itu namanya?
Squid, Ih. apa namanya? Apa Squid. squid, apa? Kalau squid cumi-cumi dong. Apa? Girl Apa? squad, Ya, itu. teman-teman. Saya iya. nonton acaranya itu, aduh luar biasa Oh, loh Masya Allah, pertemanannya. tabarakallah. Iya, karena kita banyak-banyak ngelakuin charity sebenarnya Iya. Ustadz. Jadi banyak bantu-bantu yang kita Iya. bisa lah sesuai kemampuan kita. Dan kita bisa tergantung dari teman kita. Kadang-kadang kita malas tapi teman kita mengajak kebaikan. Jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Benar, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Artinya benar-benar hati-hati banget dengan circle kita, siapa di kanan dan kiri kita. Karena itu bisa berpengaruh dalam hidup kita. Nah, Ustazah Liza apa kabar? Alhamdulillah Kak Caca. Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, sekarang nih anak zaman now ada istilah namanya temen toksik. Apa tuh? Temen racun, pokoknya temen yang membawa kita kepada keburukan lah gitu. gitu. Nah, menurut Ustazah, gimana nih kita sebagai seorang muslim itu menegur ketika ada temen yang toksik, gimana cara negurnya yang baik dan bagaimana cara mengarahkan orang tersebut ke arah yang lebih baik? Jadi Silakan. toksik itu yang nggak bener ya. Nenek-nenek takut nggak hafal nih toksik apa Ya. maksudnya. Baik Ustazah, Ustaz Maulana izin Kak Caca. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal. Wal akhir ba'da kullil akhir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Maulana aja yang jawab. Ustaz Sam melohok baik. Akhallahu yawma idzin ba'dahum li ba'din adun illal muttaqin. Allah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Orang yang berteman atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka saling berwasiat dan saling tolong menolong atas segala hal apapun yang diridhoi oleh Allah. Mereka berkumpul dan berpisah dalam ketaatan kepada Allah. Mereka saling mengasihi atas mencari ridho Allah. Juga saling mencintai atas kecintaan kepada Allah Subhanahu. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Dan ntar lagi nyanyinya. Jadi berteman atas dasar takwa bukan atas dasar cinta kepada dunia. Bukti seseorang teman yang mencintai temannya karena Allah adalah ketika ia berbuat salah, ketika ia berbuat maksiat, ia menegur dan melarangnya. Sebagaimana Ibu Abdas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, teman yang seperti apa yang baik untuk kita?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarakum billahi ru'yatuh." Orang yang ketika engkau melihatnya mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wazadakum fi ilmikum mantikuh. Ketika ucapannya keluar, ia menambahkan ilmu untuk kalian. Dan yang ketiga, zakarakum bil akhirah amaluh. Amalannya mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi teman seperti itulah yang patut kita jadikan sahabat. Mohon maaf, apabila kita berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang taat, mendorong dan memotivasi kita untuk menjadi orang yang soleh. Tapi sebaliknya, berteman dengan orang yang fasik tidak bisa membawa diri, maka tidak menutup kemungkinan menjadi orang yang ahli maksiat. Na'udzubillahimin dzalik. Ada syair mengatakan, padamu hai temanku, ku sampaikan selalu nasihat ayah dan ibu. Nasihat ibu juga para guru-guru. Janganlah mengumbar nafsu, berzina, berjudi, mencuri, menghina, sakiti hati. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Alisa suaranya kayak Lesti ya. Yo, Lesti Kejora yang baru nikah ya. Jadi Masya Allah. pesan orang tua dan guru-guru ketika Iya. teman kita sedang berbuat maksiat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Artinya memang benar-benar ya Ustazah ya, kita harus bisa Negur Dengan orang cara tersebut yang dengan cara yang baik, baik. dengan cara nasihat. Baik, tentunya. Kan kita punya khairan. teman, Iya. Ustaz Alisa Iya. dari Brebes.
dari Brebes. Betul. Kan kita dapat telurnya. Masya Allah, Telur Saya di asin. Kerawang kemarin tabarakallah. aja di Betul. Brebes nih teman-teman jamaah di Brebes pada Iya, nonton Ustaz. halo. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Nah nih Ustazah, sekarang ada video ini yang ada nauzubillah min dzalik sih. Apa tuh? Seperti apa kita lihat ini dia tayangannya. Wes gak usah. Ajeng Riana Putri binti Supriyono dan Muhammad Malikai bin Sudiran. 2 tahun dia ikut telepon. Wes perselingkuhan wis jelas. Perselingkuhan wis jelas. Dilanjutkan kantor lah yuk. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Ini seseorang yang berselingkuh kepada atasannya. Nauzubillah min dzalik. Karena suaminya tuh udah curiga, namanya suami, istri, insya Allah dikasih firasat sama Allah kalau ada sesuatu yang nggak benar. Nauzubillah min dzalik. Insya Allah keluarga kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan buruk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah Ustadz Syam, dalam berteman ini, kalau kita berteman nih, tadi kan udah kata Ustadz Syam, kata Ustadz Maulana benar-benar kita harus pilih teman-teman yang Kalau saya wangi. bahasanya netral. Netral. Positif. Negatif lah. Iya. Makanya kita ngobrolnya gitu ini kan. Negatif dapatnya aku gitu. Enggak, justru karena saking positifnya Ustadz Syam. Amin. Jadi sesuatu yang negatif itu bisa dihindarkan gitu. Nah gimana nih Ustadz Syam? Kita dalam beradab, dalam berteman. Kan ada adab-adabnya. Dalam Islam itu seperti apa sih kita ketika harus beradab dengan teman? Gimana caranya kita bisa tahu teman itu tulus baik sama kita dan tidak? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Aliza, Kak Caca yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Imam Syafi'i pernah mengingatkan, salamun ala dunia, ucapkan selamat tinggal kepada dunia. Idza lam yakun biha, kalau engkau tidak menemukan di dalamnya sadiqun, teman, sadukun, yang jujur, sadiqul wa'di, yang amanah, dan juga terpercaya. Maka subhanallah kalau ditanyakan bagaimana sih ciri teman-teman yang baik, saudara yang baik, yang pantas untuk dijadikan teman, yakni yang pertama adalah yang sadukun, yang jujur, senantiasa jujur kepada temannya, senantiasa jujur kepada sahabatnya, menjaga hak-hak daripada temannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang sadiqul wa'di, senantiasa amanah, diberikan apa saja dia akan menjaganya. Apa itu amanah? Amanah itu kalau kita nitip ke dia, kita ngerasa aman. Amanah itu berasal dari kata aman. Kita ngasih ke dia, kita ngerasa aman. Oh aman deh kalau dia deh. Mobil di mana? Oh, siapa yang mau pinjam? Oh si dia, teman saya mau pinjam. Dia mau pinjam mobil, kita merasa aman. Kita bebas saja meminjamkan. Dia misalnya mau tinggal di mana, mau datang ke mana, kita merasa aman. Kenapa? Karena dia adalah shadiqul wa'di. Orang yang benar-benar menjaga amanah. Dan juga dia sangat terpercaya. Maka itu ciri yang pertama. Kemudian ada juga diingatkan dalam sebuah riwayat, berhati-hatilah, waspadalah terhadap musuhmu 1 kali. Tapi waspadalah terhadap teman dekatmu 1000 kali. Subhanallah. Kenapa kita disuruh hati-hati terhadap sahabat lebih banyak dibandingkan kepada musuh? Karena musuh itu nggak mungkin nusuk dari dalam. Tapi kalau yang bisa menusuk dari dalam itu adalah teman dekat kita. Maka dikatakan berhati-hati, waspadalah terhadap musuhmu 1 kali saja. Karena kalau musuh kita tahu dia mau nyerang dari mana, kapan, kita bisa menghindarinya. Tapi kalau sahabat maka berhati-hatilah 1000 kali lipat. Kenapa? Kita tidak pernah tahu kapan dia akan menyerangnya. Makanya tema kita hari ini PMP ya. Apa? TMT. Oh PMP. Pren makan pren Oh, gitu pren ya. makan pren, Pren boleh makan lah kalau pren. gitu. Kenapa? Karena ternyata disuruh berhati-hati daripada orang yang terdekat dengan kita. Yang kedua maknanya, berhati-hati 1000 kali terhadap sahabat apa? Karena banyak sekali hak-hak sahabat yang kita ternyata tidak memberikannya. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang teman tidak kita tunaikan. Misal kita, pinjam dulu dong duitnya. Kita kadang memandang enteng atau meremehkan ketika kepada sahabat kita lupa untuk membayarnya. Padahal dia mengingat-ingatnya. Kepada sahabat kita harus lebih waspada lagi. Kenapa? Kadangkala kita lupa untuk menunaikan hak kita. Maka ditanyakan bagaimana adab berteman? Shadiqun, yakni sadukun, jujur, menjaga amanah dan mudah untuk dipercaya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Terus Ustaz Syam,
Syam pertanyaannya, kalau teman ini jelas-jelas udah ngerusak rumah tangga kita, Betul. atau dia nggak baik sama kita, boleh nggak sih dalam Islam kita menjauhi orang karena orang ini memang Toxic. iya punya efek nggak baik dalam kehidupan kita gitu. Betul. Makanya tidak dijadiin saudara sama Allah. Tetap teman kalau menjadi keburukan untuk kita jauhi. Jauhi Nggak boleh. apa-apa. Tapi kita nggak usah ngomongin dia, nggak usah. Betul. Tapi kita jauhi dengan cara yang baik Menjauhi gitu ya. kita mengganti teman yang baru. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin bisa berteman dengan Ustadz Syam, dimulai Masya dengan follow Allah. Instagramnya Ustadz Syam dulu. Nanti habis itu DM minta nomor teleponnya buat jadi temen ya kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah Ustazah Liza, berbicara tentang teman nih, apalagi teman baru. Misalkan Ustadz Syam dapat DM, seperti tadi ada yang pengen temenan sama Ustadz Syam. Tapi ternyata bukan mahromnya Ustazah. Nah kalau bukan mahromnya itu gimana sih, kita perlu gak sih kenalin kepada pasangan kita gitu untuk menghargai pasangan kita, karena jangan-jangan nih mahromnya misalkan lebih ganteng atau wibawanya gimana gitu bikin kita kepikiran gitu kalau perempuan, atau kalau dari sisi laki-laki lebih cantik atau gimana, itu perlu gak sih kita kenalin? Nah ini banyak juga nih yang nanyain. Kalau gitu nunggu abis ini aja Kak Caca. Abis ini aja, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah.